Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ya anak-anak, karena kabar kamu baik dan kabar ibu baik, jadi kalian siap untuk belajar hari ini? Ya, karena kalian siap belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Ya anak-anak, tadi kita sudah berdoa bersama. Sekarang ibu mau cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir? Ya, karena kalian hadir semua, ibu harap kedepannya itu harus hadir terus ya. Tidak boleh ada yang alpa dan sakit. Jaga kalian punya kesehatan supaya materi yang ibu jelas itu kalian bisa supaya materinya itu berjalan dengan lancar. Tidak boleh ulang-ulang lagi. Bisa? Iya anak-anak. Sekarang supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, ibu dan kalian itu harus buat dulu kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas dari ibu itu contohnya seperti ketika ibu atau teman-teman atau dari kalian itu sementara berbicara atau menjelaskan di depan, kalian di belakang itu tidak boleh ribut. Kalian harus menghargai ya. Nah, itu dari ibu. Kalau dari kalian itu seperti apa? Ya, ibu harap dengan kesepakatan kita hari ini, ya ibu harap dari kalian itu harus taati supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anak, sekarang ibu mau bertanya dulu kepada kalian nih. Kita ini tinggal di negara apa? Negara Indonesia, ya. Kita itu tinggalnya di negara Indonesia. Nah, sekarang mau bertanya lagi. Negara Indonesia kita ini nih sebenarnya ada di benua apa? Benua apa? Kita tinggal di benua Asia dan benua Australia. Nah, sekarang mau tanya lagi, apa pekerjaan orang tua kalian di rumah? Jangan lupa dengan kesepakatan kita hari ini. Ya, ada yang petani, ada apa lagi? Nelayan, ada guru. Ya, itu adalah pekerjaan orang tua kalian di rumah. Nah, ternyata bermacam-macam ya kegiatan ekonomi di sekitar kita. Nah, tahu tidak kalau pekerjaan orang tua kita itu sebenarnya ada hubungannya dengan tempat di mana kita tinggal. Nah, dengan begitu hari ini kita akan belajar tentang apa? Letak geografi Indonesia dan kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, itu materi kita. Dengan tujuan pembelajarannya kita itu ada 3. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian letak geografi dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan media peta, peserta didik mampu menyebutkan batas-batas wilayah geografi Indonesia secara tepat. Dan yang ketiga itu, peserta didik mampu menganalisis pengaruh perbedaan karakteristik ruang atau daerah terhadap jenis pekerjaan masyarakat dengan logis. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Nah, sekarang coba perhatikan ke depan. Kalian perhatikan ke depan. Di sini ibu sudah menyediakan peta. Peta ini peta negara apa? Negara Indonesia. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Perhatikan posisi negara kita. Indonesia ini terletak di bagian warna hijau. Warna hijau. Nah, anak-anak, letak geografi itu artinya letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, anak-anak, coba perhatikan peta ini. Indonesia kita ini diapiti oleh 2 benua. Nah, ada berapa tadi? 2 benua. Ada benua Asia dan benua apa? Benua Australia. Benua Asia ini terletak di sebelah atas, itu di bagian utara. Sedangkan benua Australia
itu terletak di sebelah bawah dan berada di bagian bawah, di bagian arah selatan. Nah, anak-anak, Indonesia tadi memiliki dua benua. Itu benua apa tadi? Benua Australia dan benua Asia. Benua Asia itu terletak di atas sebelah utara dan benua Australia itu sebelah bawah. Bukan hanya dua benua saja, Indonesia itu memiliki dua samudra. Ada dua samudra itu, ada samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Mereka itu terletak di antara ada silang Nah, Samudra Hindia itu mereka itu posisinya silang dari benua tadi. Benua tadi sebelah, ada yang di sebelah atas, sebelah bawah. Sedangkan samudra itu terletaknya itu sebelah silang mereka itu sebelah samping mereka. Nah, itu tadi ada dua benua dan benua samudra. Samudra itu dua benua Asia, ada dua benua, ada benua Asia dan benua Australia. Dan bukan hanya dua benua saja, Indonesia itu memiliki dua samudra, Samudra Pasifik dan samudra apa? Samudra Hindia. Nah, anak-anak, sekarang mari kita dengar masalah lingkungan. Jika kita melihat letak geografi, wilayah Indonesia yang luas dan berupa kepulauan, ada daerah pantai, ada daerah pegunungan yang sejuk, dan ada daratan rendah, Nah, sekarang ibu mau bertanya nih, apa menurut kalian pekerjaan orang tua yang tinggal di dekat pantai sama dengan orang yang tinggal di pegunungan? Sama atau tidak? Ya, beda ya. Tempat tinggal di daerah pantai dan pegunungan itu, mereka itu kehidupannya itu berbeda Nah, kenapa bisa berbeda? Coba, siapa yang bisa memberikan pendapat? Iya, karena alam di pantai dan di gunung tidak sama. Nah, kita harus pintar memanfaatkan apa yang ada di sekitar tempat tinggalnya untuk bekerja mencari uang, ya. Nah, anak-anak, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Jadi, pekerjaan atau mata pencarian orang yang di dekat pantai sangat berbeda dengan pegunungan. Nah, hal ini terjadi karena letak geografi dan kondisi alam yang berbeda memaksa manusia untuk menyesuaikan cara mereka bertahan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya. Nah, anak-anak, untuk memecahkan masalah kenapa pekerjaan masyarakat bisa berbeda-beda berdasarkan tempat tinggalnya. Nah, ibu akan membagi, misalnya begini. Contoh dari jika kalian punya orang tua itu tempat tinggalnya di daerah pantai. Nah, contohnya itu seperti apa? Contoh misalnya pekerja itu misalnya seperti apa? Iya, contoh pekerjaannya itu seperti di pantai itu misalnya nelayan, terus petani garam, petani rumput laut, dan sektor wisata itu di daerah pantai. Nah, sedangkan di dataran tinggi itu atau pegunungan, contoh pekerjaannya itu seperti apa? Misalnya seperti petani sayur, terus berkebun, peternak, itu contoh dari pekerjaan yang berada di daratan atau pegunungan. Nah, sedangkan di daratan rendah itu contohnya itu seperti petani sawah, pekerja kantoran, dan pedagang. Itu contoh dari daratan rendah. Nah, tadi kalian sudah dengar semua tuh penjelasan dari ibu. Contoh dari tadi itu Indonesia itu memiliki dua benua dan dua samudra. Nah, dua benua itu misalnya ada dua benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudra itu ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Mereka itu posisinya silang
Nah, sekarang tadi Ibu sudah menjelaskan banyak materi yang Ibu yang sudah menjelaskan kepada kalian. Sekarang Ibu minta kalian itu duduk kelompok. Ibu mau bagi kalian itu dalam bentuk 2 kelompok. Setelah itu Ibu akan membagikan kalian lembar kerja peserta di lembar kerja. Nah, lembar kerja itu contohnya itu di sini Ibu akan membagikan kalian lembar kerja. Setelah itu kalian kerja kelompok, harus bertanggung jawab ya. Bisa? Ya. Duduk kelompok dulu. Ya, sekarang Ibu minta kalian itu kerja, harus bertanggung jawab, harus kerja sama ya. Tidak boleh ada yang duduk, tidak boleh ada yang santai, harus berbagi pendapat. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah berkeliling, Ibu sudah keliling dari kelompok 1 sampai kelompok 2. Nah, ternyata kalian sudah mengerjakan semua. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kalian untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Misalnya dari kelompok 1 presentasi dari kelompok 1, sedangkan kelompok 2 presentasi hasil diskusi kelompok 2. Ibu minta 2 kelompok. Ya, 2 kelompok. Ya. Oke. Nah, jadi kelompok 1 sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Nah, sekarang kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Oke, anak-anak, tadi kelompok sekali teman-teman kalian sudah presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Nah, kelompok 1 itu sudah menjelaskan materi yang maksudnya hasil kerja diskusi kalian dengan benar dan bagus. Nah, anak-anak, tadi kelompok teman kalian sudah menjelaskan, tadi teman kalian sudah presentasi hasil diskusi kalian. Nah, di sini Ibu akan menanggapi dan Ibu akan memberikan tambahan penjelasan yang teman-teman kalian berikan tadi ya. Nah, dari kelompok 1 tadi, kalian yang pertama tadi kan letak geografi Indonesia. Letak geografi Indonesia berdasarkan posisi nyata di bumi. Indonesia terletak di 2 benua samudra dan benua Asia dan benua Australia. Nah, serta diantaranya benua Hindia dan benua Pasifik. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan daerah tempat tinggal, daerah pantai tadi atau laut, masyarakat banyak bekerja sebagai nelayan, terus petani garam, pemandu wisata pantai, atau membudidayakan rumput laut karena dekat dengan sumber daya laut. Nah, yang berikut, daerah pegunungan atau daratan tinggi, udara yang sejuk dan tanah yang subur, masyarakat banyak melakukan kegiatan pabrik, misalnya ada pedagang, terus ini ada bertani sayur, ada menanam kopi atau teh, terus ada menanam kemiri. Itu contoh dari dataran tinggi. Nah, sedangkan dataran rendah itu banyak digunakan untuk area pemukiman, dapat perkotaan, sehingga kegiatan berupa pekerjaan pabrik, pedagang, pegawai kantoran atau petani atau bertani padi. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi bersama. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan banyak materi. Terus Ibu minta kalian duduk berkelompok. Terus kalian juga sudah bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan yang atau lembar kerja yang Ibu akan berikan. Terus kalian juga perwakilan dari kalian itu mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan hasil diskusi kalian itu benar-benar bagus dan baik. Anak-anak, nah anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai toh. Nah, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, anak-anak, sekarang tidak terasa pembelajaran kita sudah mau selesai. Nah, pembelajaran kita sudah
Mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, Ibu akan menyimpulkan bahwa letak geografi adalah letak wilayah berdasarkan kenyataan di bumi. Nah, Indonesia itu memiliki dua benua Asia dan benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra Pasifik dan samudra Hindia. Nah, anak-anak, letak geografi mempengaruhi pekerjaan masyarakat. Di pantai jadi nelayan, dan di gunung jadi petani atau pekebun. Nah, sekarang Ibu bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Nah, senang ya. Bagaimana yang paling seru? Ya, seru saat melihat peta yang diskusi kelompok ya. Tadi Ibu juga menunjukkan kalian peta ya. Nah, anak-anak, luar biasa sekali. Sebagai evaluasi mandiri, silakan kerja soal pilihan ganda yang ada di lembar evaluasi masing-masing. Jangan lupa di rumah tetap pelajari kembali materi yang Ibu berikan tadi. Bisa ya. Nah, anak-anak, Ibu harap kedepannya itu kalian harus belajar lagi ya. Belajar apa yang Ibu berikan tadi, supaya kedepannya ketika ada guru lain bertanya kepada kalian sudah mengerti dan sudah pahami. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Nah, terima kasih anak-anak, hebat semuanya, tetap jaga kesehatan. Selamat siang dan sampai jumpa.